Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan kalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Pak Adit. Kita berjumpa lagi di kelas 11. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk kalian. Kemarin kita kelas 10 sudah bertemu, dan sekarang kita dipertemukan lagi di tingkat yang berbeda. Tentunya kelas 11 sekarang kalian sudah melalui proses di kelas 10 kemarin yang memang benar-benar proses dasar, dan kemudian kalian diseleksi kembali sehingga sekarang kalian sudah berkumpul di jurusan yang tentunya kalian minati dan yang akan kalian lalui sampai di kelas 12 nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan, memberi pengantar tentang mata pelajaran yang akan kita pelajari mulai dari semester awal sampai semester 2, bahkan nanti sampai di kelas 3. Apa mata pelajarannya? Mata pelajarannya yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL ya. Jadi kita kemarin sudah belajar masalah jaringan, terutama di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di sana kita sudah banyak belajar tentang jaringan, pengertian tentang jaringan. Saya harap kalian masih ingat. Kemudian jenis-jenis jaringan itu seperti apa, kemudian media yang digunakan apa, dan terutama adalah ini mengenai kabel juga, yang saya harap kalian juga masih mengingatnya. Kalau lupa silakan buka kembali buku kalian. Kemudian selain itu, selain kabel, media dan sebagainya, di materi terakhir kelas 10 kalian belajar tentang IP address ya, sampai dengan subnet. Itu di tugas yang terakhir. Memang kalau saya lihat dari tugasnya itu kalian masih banyak yang belum paham. Nah, di kelas 11 ini, terutama di pelajaran produktif, IP address itu akan selalu ada dan akan selalu muncul digunakan untuk praktek. Sehingga bagi kalian yang kemarin masih belum paham tentang IP address, silakan kalian pelajari kembali, atau kalau memang kalian butuh bimbingan yang lebih, silakan kalian bisa konsultasi kepada saya dan kepada guru produktif TKJ yang lain. Nah, di pengantar kita kali ini, di pertemuan yang pertama untuk teknologi jaringan berbasis luas, jadi kita akan mengulas kembali kemarin jenis jaringan berdasarkan geografi atau geografis atau jangkauan itu dibagi menjadi local area network. Meskipun sebelum local area network itu ada personal area network, kemudian ada metropolitan area network, kemudian ada wide area network. Nah, di kelas 1 sudah belajar tentang local area network, dan di kelas 2 ini kita akan belajar tentang wide area network atau WAN. Nah, fokusnya di kelas 11 ini kita akan belajar tentang wirelessnya. Jadi kalau kelas 1 kemarin sebenarnya sudah kita rencanakan jaringan LAN menggunakan kabel. Kita sudah praktek membuat kabelnya. Cuma sayang sekali karena ada sesuatu hal sehingga kita belum bisa mempraktekkan menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan kabel, sehingga kalian dapat belajar di luar pertemuan, artinya bisa belajar di rumah untuk itu. Nah, di kelas 2 ini kita akan fokus ke wirelessnya. Apa itu jaringan wireless atau sambungan wireless? Yang jelas koneksi dua atau lebih tanpa menggunakan kabel. Apa yang terkoneksi, entah itu komputer atau laptop atau smartphone dan lain sebagainya.
Yang jelas koneksi tanpa menggunakan kabel itu wireless. Apa saja yang harus kita siapkan atau alat apa saja yang perlu kita siapkan untuk membangun jaringan wireless tersebut? Salah satu alat yang akan kita pelajari bersama atau yang akan kita gunakan untuk konfigurasi yaitu router ya. Router yang sudah saya bawa ini sebagai contoh. Nah, router ini ya insya Allah kalau kita sudah mulai praktek tatap muka, kita akan banyak belajar menggunakan router mikrotik akan kita gunakan. Nah, nanti router mikrotik ini akan kita konfigurasi, akan kita setting menjadi sebuah salah satunya menjadi sebuah access point atau pemancar WiFi. Dan kita juga akan belajar config mikrotik ini menjadi sebuah klien. Artinya nanti dalam pembelajaran jaringan berbasis luas ini kita akan membuat sebuah access point dan kemudian kita juga akan membuat sebuah media yang digunakan untuk menerimanya. Itu ya. Jadi harapan saya untuk pembelajaran ini tujuan akhirnya adalah di semester 1 terutama itu kalian bisa membuat sebuah jaringan wireless ya. Dan itu jangkauannya lebih luas. Jadi di awal kita akan membuat jaringan wireless ya hanya melakukan setting konfigurasi biasa, paling jangkauannya hanya sekitar 10 meter. Nah, untuk pengembangannya nanti kita akan setting konfigurasi wireless. Nanti kita akan melakukan sambungan itu ya lebih dari 10 meter, artinya bisa 100 meter atau nanti menyesuaikan. Yang jelas jangkauannya harus lebih luas sehingga kalian bisa bisa merasakan atau bisa melakukan konfigurasi yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi contohnya kalau kalian di rumah kalian itu punya jaringan RT RW-net. Nah, itu kan kalau kalian lihat ada satu tempat yang dia digunakan untuk sebagai pemancar, kemudian mungkin di tetangga kalian atau bahkan kalian sendiri itu istilahnya nembak WiFi. Itu salah satu pengaplikasian dari teknologi jaringan berbasis luas. Itu aplikasi sederhana. Jadi minimal kalian tahu dulu bagaimana cara konfignya, sehingga apa harapan saya terutama setelah kalian tahu proses membuatnya, kalian ada ide bahkan ada rencana ketika saya punya akses WiFi di rumah itu bagaimana saya bisa menyebarkan wireless itu, membaginya. Nah, syukur-syukur dengan membagi wireless itu kalian bisa mendapatkan hasil. Salah satu hasilnya adalah ya mungkin berupa uang ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya gini pengaplikasiannya. Contoh di rumah kalian punya akses internet dari salah satu perusahaan ISP, ya saya sebut Telkom atau IndiHome. Kemudian karena kalian sudah belajar tentang teknologi jaringan berbasis luas, terutama dengan wireless, kalian mempunyai sebuah rencana. Jadi internet yang saya miliki ini, bagaimana caranya bisa saya sebarkan? Ya. Jadi kalian mungkin menawarkan ke tetangga kalian, ya, kemudian kalian menawarkan ke kerabat dekat. Mungkin ada yang rumahnya agak jauh, misal 3 km dari rumah kalian. Itu kalian coba praktekkan untuk mengaplikasikan yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian membuat sebuah pemancarnya, ya. Kemudian kalian koneksikan menggunakan konfigurasi penerimanya.
Jadi nanti bandwidthnya kalian akan konfigurasi, kemudian misal di tetangga A itu menggunakan bandwidth 2 Mbps, di tetangga B menggunakan bandwidth 2 Mbps, misal di tetangga C menggunakan 1 bandwidth Mbps. Nah, sudah kalian bagi, kemudian ya seperti biasa kalau RT/RW salah satu contohnya kan itu ada tarifnya ya. Ya mungkin kalian bisa membuat tarif tersendiri. Misal 2 Mbps itu diberikan 1 bulannya tarifnya 100.000. Kemudian yang 1 Mbps kalian buat tarif 50.000. Kemudian ada yang misal nyambung ke 3 Mbps, kalian beli tarif 150.000. Nah, kalau kalian hitung, misal kalian punya bandwidth 20 Mbps, sudah ada 3 yang nyambung saja, itu pasti akan balik modal. Jadi kalau kalian berlangganan internet itu 400.000 per bulan, dengan 3 atau 4 yang tersambung itu sudah balik modal. Artinya kalian bisa internetan, yang bayar internet itu adalah yang nyambung ke kalian. Nah, itu salah satu gambaran yang sederhana dari pengaplikasian teknologi jaringan berbasis luas. Baik, untuk pengantar ini saya ulangi kembali. Jadi tujuan belajar kalian sampai di semester 1 ya, dari mulai awal sampai semester 1 kalian harus bisa mengaplikasikan jaringan komputer atau jaringan internet itu menggunakan wireless. Itu inti dari pembelajaran kita di 1 semester ini. Bagaimana di semester 2? Saya kasih bocoran dikit. Nah, di semester 2 itu kita baru akan belajar tentang fiber optik. Nanti untuk penjelasan detail fiber optik seperti apa itu kita akan sampaikan di semester 2. Nah, itu pengantar dari saya. Nanti di dalam e-learning sudah saya siapkan beberapa modul, beberapa referensi. Kalian bisa langsung baca. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan coba mengenalkan alat-alat yang akan kita pakai, kemudian kita akan menjelaskan desain skenario apa saja yang akan kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa tetap semangat meskipun kalian berada di rumah. Jika memang kalian punya kendala untuk belajar di rumah, kalian bisa konsultasi melalui saya untuk belajar ini, terutama nanti kita akan diskusikan bersama. Demikian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.